Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Amelia Nuraini, NPM 2022-135. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar matematika. Pertama-tama, kepada yang terhormat Ibu dosen Dr. Farah Indrawati STP MPD selaku dosen pengampu pengembangan kompetensi mengajar matematika. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar matematika di tingkat fase E dengan tema barisan dan deret aritmetika. Di mana modul ajar yaitu salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, media pembelajaran, capaian pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Isi dari modul ajar matematika yang pertama ada informasi umum. Informasi umum ini juga berisi identitas, yaitu nama penyusun, satuan pendidikannya, materi pelajaran yang diambil di sini matematika, ada kelas atau fase. Di sini kelas 10 dengan fase E, ada juga materi. Dengan materi barisan dan deret aritmetika, ada juga alokasi waktunya, yaitu 4 kali 45 menit. Ada juga capaian pembelajaran yang akan dicapai, yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dalam masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Selanjutnya ada kompetensi awal. Di sini apa yang harus dimengerti siswa atau peserta didik sebelum memahami materi yang akan diberikan. Kompetensi apa? Yaitu di sini ada peserta didik sudah memahami dasar-dasar operasi bilangan dan sudah memahami pola bilangan. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Di sini mengambil profil berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran? Yaitu ada LCD proyektor, ada papan tulis, laptop atau gadget, internet, alat tulis, dan buku pendukung, serta ada LKPD. Selanjutnya ada target peserta didik, yaitu reguler atau tipikal umum, di mana peserta didik yang akan menjadi target pembelajaran itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar yang diberikan. Selanjutnya ada mode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu discovery learning dan problem based learning, di mana discovery learning ini menjadi mode pembelajaran yang untuk mendorong peserta didik menemukan pengetahuan dan konsep baru melalui proses penyelidikan, eksplorasi, pemahaman kritis yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya ada problem based learning, di mana di sini menggunakan masalah dunia nyata dalam sebagai konteks untuk belajar peserta didik nantinya. Selanjutnya ada metode dan pendekatan. Ini menggunakan metode diskusi, penugasan, dan presentasi. Ada juga pendekatan secara kontekstual, di mana pendekatan ini menghubungkan materi dengan situasi nyata yang nantinya mungkin akan dialami oleh peserta didik. Selanjutnya ada media pembelajaran yang dibutuhkan, ada LKPD, ada juga buku matematika. Sini sumber belajar dari apa yang kita dapatkan untuk membantu proses pembelajaran ada dari bahan ajar dan media pembelajaran. Modul ajar itu ada komponen inti, di mana terdapat tujuan pembelajaran, apa yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik setelah selesai memahami materi yang akan diberikan oleh guru. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk karakter dari barisan dan deret aritmetika. Selanjutnya ada dapat menghitung suku ke n barisan aritmetika dengan tepat. Selanjutnya ada peserta didik dapat menghitung jumlah suku ke n dari deret aritmetika dengan tepat. Di sini juga ada pemahaman bermakna. Manfaat yang akan didapat oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan materi ini itu menerapkan barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan dapat menentukan barisan, dapat menentukan besar cicilan atau angsuran pinjaman. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang dapat menstimulus peserta didik nanti. Di sini ada apa definisi barisan aritmetika, apa definisi dari deret aritmetika. Selanjutnya juga ada bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Ada juga persiapan pembelajaran untuk
Apa yang harus dipersiapkan dalam mendukung proses pembelajaran? Tentunya di sini tadi mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dan yang akan dibutuhkan. Selanjutnya mempersiapkan LKPD untuk peserta didik. Di mana di sini selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi setiap pertemuan itu ada kegiatan pembelajaran step by stepnya. Pendahuluan di sini ada pertemuan 1 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Materinya barisan aritmetika dengan model discovery learning. Di sini ada pendahuluan selama 15 menit apa yang harus dilakukan oleh guru, di mana ada membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Di sini juga guru mengkondisikan kesiapan kelas. Apakah peserta didik sudah siap atau belum untuk melakukan pembelajaran. Guru juga mengecek kehadiran, memberikan apersepsi. Di sini di mana apersepsi itu merupakan langkah awal untuk memancing perhatian dan motivasi peserta didik untuk menghubungkan materi yang akan diajarkan nanti dengan pengalaman mereka. Di sini juga tadi bisa guru memberikan pertanyaan pemantik atau melakukan ice breaking atau memberikan video-video yang dapat menstimulus peserta didik apa sih yang akan nanti dipelajari. Selanjutnya guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini ada kegiatan inti selama 60 menit. Pertama ada mengamati stimulus, peserta didik diberikan rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik pembelajaran. Ada mengidentifikasi masalah. Di sini guru memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Ada juga setelah data dikumpulkan, ada mengolah data. Di sini peserta didik mencatat hasil pengumpulan data yang tadi diperoleh dan menentukan rumus UN dalam LKPD secara berkelompok. Selanjutnya ada memverifikasi data. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka serta kelompok lain menanggapi. Selanjutnya ada terakhir menyimpulkan. Setelah dilakukan presentasi, guru menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya setelah disimpulkan ada penutup selama 15 menit. Guru dan peserta didik menyimpulkan kembali materi yang sudah diberikan, menyamakan persepsi dan melakukan refleksi atau umpan balik apakah peserta didik sudah memahami materi yang diberikan. Selanjutnya guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya serta terakhir guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Ada pertemuan kedua di mana alokasi waktunya sama 2 kali 45 menit dengan materi deret aritmatika dan model pembelajaran yang berbeda yaitu problem based learning. Di sini ada step by stepnya bagaimana melakukan pendahuluan selama 15 menit. Guru melakukan pembelajaran dengan berdoa, mengkondisikan kesiapan kelas, mengecek kehadiran, memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti selama 60 menit di mana ada beberapa fase. Yang pertama ada fase 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di sini guru memberikan permasalahan pada LKPD-nya secara berkelompok. Yang kedua, yang fase kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya ada fase ketiga di mana membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dengan diskusi kelompok, peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan. Di sini guru juga harus memantau diskusi setiap kelompok dan memastikan keterlibatan setiap peserta didik apakah ikut terlibat dalam diskusi kelompok atau tidak. Selanjutnya ada fase yang keempat di mana mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini setelah peserta didik diminta untuk berdiskusi, guru juga mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan membimbing diskusi kelas untuk mengklarifikasi pemahaman materi apakah yang disampaikan sudah benar atau belum. Fase yang kelima selanjutnya ada menganalisis data atau data processing, di mana setiap kelompok menganalisis pemahaman dari hasil pemecahan masalah mereka. Di sini juga peserta didik dan guru memberikan apresiasi untuk setiap peserta didik yang sudah melakukan presentasi.
Di sini juga peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang sudah didiskusikan. Selanjutnya terakhir ada penutup dilakukan selama 15 menit. Di sini guru juga menyimpulkan kembali dan melakukan refleksi. Guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya, apa yang nantinya akan dilakukan. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Selanjutnya ada asesmen penilaian. Di sini ada beberapa jenis asesmen yang dilakukan. Ada asesmen secara diagnostik kognitif dan non-kognitif, di mana diagnostik kognitif itu guru melihat bagaimana kemampuan intelektual peserta didik, bagaimana pengetahuannya, dan keterampilan memahami materi yang sudah diberikan. Dan secara dengan non-kognitif, di mana guru melihat penilaian secara psikologisnya peserta didik, sosial emosionalnya, dan bagaimana gaya belajar peserta didik, serta kondisi keluarga peserta didik. Di sini dalam bentuk penilaian diri tentunya, dan dalam bentuk tertulis. Ada juga asesmen secara formatif. Di sini penilaian terhadap proses pembelajaran dan memantau kemajuan siswa, apakah peserta didik sudah mengalami kemajuan dengan materi yang diberikan. Di sini penilaian yang dapat dilakukan secara LKPD dan diskusi kelas. Selanjutnya ada penilaian sumatif, yaitu penilaian terhadap akhir pembelajaran dan evaluasi secara keseluruhan, di mana dilakukan penilaian akhir semester. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Di sini ada ketentuan-ketentuan bagi peserta didik mana yang melakukan pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, ada peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan tapi masih kurang, itu diberikan materi pendalaman sebagai pengetahuan umum. Selanjutnya juga ada ketentuan untuk peserta didik yang remedial, di mana pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian pembelajarannya belum tuntas. Nanti apakah akan dilakukan tugas atau dilakukan tes atau non-tes. Selanjutnya ada refleksi peserta didik dan guru. Di sini juga membantu guru dan peserta didik apakah guru menyampaikan materinya sesuai, apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai yang direncanakan tadi, atau bagaimana respon peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh guru. Di sini juga ada refleksi peserta didik, apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari, atau apakah LKPD membantu memahami materi yang dipelajari. Refleksi ini dapat membantu guru juga untuk meningkatkan bagaimana cara pembelajaran selanjutnya, apakah harus ada yang dieksplorasi lagi atau sebagainya. Selanjutnya ada lampiran. Di sini ada LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik pertemuan pertama, di mana peserta didik menentukan permasalahan, melakukan eksplorasi dari tumpukan koin yang sudah diberikan. Selanjutnya ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang untuk pertemuan yang kedua, di mana guru memberikan kartu soal sebanyak 8 soal yang dilakukan secara berkelompok. Ada juga di sini bahan pembelajaran. Yang pertama tadi ada pertemuan pertama membahas tentang barisan aritmetika. Selanjutnya ini ada pertemuan kedua yang membahas barisan dan deret aritmetika. Ada juga soal penilaian. Di sini ada 10 soal yang nantinya menjadi penilaian formatif guru. Di sini ada kisi-kisi dari soal penilaian yang tadi, ada capaian pembelajarannya apa, ada tujuan pembelajarannya. Di setiap soal ada bentuk soalnya seperti apa, ada nomor soal dan kunci jawabannya. Selanjutnya ada penilaian sikap atau profil Pancasila. Di sini ada penilaian individu, ada penilaian secara berkelompok, ada aspek penilaiannya, ada juga bobotnya. Selanjutnya terakhir ada glosarium. Ini dari materi yang disampaikan. Ada daftar pustaka. Ini sekian presentasi modul ajar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.